Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Ashi. Jadi saya hari ini mau melakukan ibadah umroh. Berapa sih habis biaya untuk melakukan umroh bagi kami yang bekerja di Mekah? Jadi seperti di video sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kami sendiri yang berada di Mekah pun harus keluar dulu dari Mekah untuk mengambil niat. Dan sekarang saya sudah berada di Masjid Aisyah di Tan'in. Di sini kita niat umrohnya, dan apa ya pun yang pakaian berjahit seperti saya ini memakai celana dalam di sini itu harus lepas setelah niat umroh. Jadi sebelum umroh sebelum niat itu harus lepaskan dulu celananya, baru kita niat umroh. Terus kita sholat di sunnah ihram 2 rakaat, baru setelah itu kita berangkat ke Masjidil Haram. Nah, ikuti terus perjalanan umroh saya dan berapa biaya yang habis akan saya simpulkan di sini. Jadi tadi udah taksi ya, udah biaya taksi dulu itu 45 real. Tapi kami nggak sendiri, saya ada berenam dengan semua kawan saya di belakang ini ya, berenam. Jadi hanya 7,5 real per orang dari apartemen kami ke Masjid Aisyah ini. Kemudian kembali lagi dari Masjid Aisyah ke Masjidil Haram. Kita lihat berapa biaya yang habisnya. Sekarang saya mau wudhu dulu. Setelah itu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini beginilah suasana subuh di Haramain ya, di Masjidil Haram. Dan kami sudah kembali dari Masjid Aisyah menuju Masjidil Haram. Itu biaya Uber sekitar 48 real. Ya. Sekarang kita masuk sholat subuh. Ini adalah suasana subuhnya. Masih azan pertama. Azan azan kedua. Serius? Iya. Jam setengah 6 tapi bukan jam 6, 6.45. Oh iya. Nah, oke ya. Jam 6 subuh 6 kurang. Jam 6 kurang. Ya kah? Sekarang kita masuk melalui pintu 79. Nah, itu dia pintunya. Karena pintu 79 adalah pintu yang paling dekat dengan Ka'bah salah satunya ya. Jadi kita masuk lewat sana. Terus kita melakukan sholat subuh dulu, baru melakukan rukun-rukun daripada umroh. Nah, ini dia pintu 79. Kita masuk melalui pintu 79 untuk melakukan pintu 79. Jadi ini masih azan pertama. Bandi. Nah, jadi harus kita buka sendal kalau di sini ya. Kita buka sendal. Beginilah penampakan dari pintu 79 menuju Ka'bah.
Ini tempat pengambilan air zam-zam yang ada di bagian area dalam masjid. Jadi di sini tuh yang paling rame subuh aja sebegini suasananya. Ya, subuh tetap rame. Kapan juga yang paling sepi di Haram, walaupun sepi itu masih juga rame. Ya. Yang tergolong sepi yang kalau kita jalan itu nggak bertabrakan, itu bisa dibilang adalah waktu kok menendang di belakang. Mau di dalam kita? Mau di mana sih? Di dalam aja. Bisa nggak sih? Belum bisa? Bisa. Nggak bisa. Ditutup ah. Di bawah ya. Gimana ya di? Harus di sini? Iya, kalau nggak bisa. Hah? Nggak penuh Adi. Iya, ada perlu kita tidak. Jadi yang termasuk sepi itu di sini adalah jam habis subuh sampai jam 10 pagi. Itu termasuk tergolong sepi. Jadi kalau makanya kami mengambil umrohnya itu habis subuh. Sekarang tapi kita sholat subuh di Haram dulu. Makanya kita pergi ke Tan'in sebelum subuh, terus subuh di Haram, setelah subuh baru kita melakukan umroh. Karena itu adalah waktu yang paling sepi, waktu yang mudah untuk kita melakukan. Walaupun sepinya masih tergolong ramai, ya. Tapi sepi yang dikategorikan di sini yang saya maksud adalah sepi kita kalau jalan mudah, kalau melakukan tawafnya mudah, nggak perlu mengambil lingkaran terlalu lebar. Kalau sa'inya pun mudah, kita lari-lari nggak harus bentar-bentar ngirim karena bertabrakan dengan orang, ya. Tapi memang termasuk tergolong sepi itulah dari habis subuh sampai dengan jam 10 pagi. Karena orang-orang lokal sini, orang-orang Mekah itu tidurnya mereka pagi hari setelah subuh. Nah, kita baru selesai sholat subuh. Aku di belakang. Sekarang kita mau menuju ke area tawaf, ya. Bang Dadang mana? Bang Dadang ada nampak? Iqbal? Adrian? Depan. Nah, ini dia jalan menuju ke Ka'bah. Ramai memang, penuh. Beginilah suasananya. Kalau subuh di Haram itu semua orang keluar, kita malah masuk. Lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Sehingga makanya itu kenapa habis subuh ini lebih mudah, lebih enak untuk kita melakukan ibadah umroh. Itulah mengapa saya bilang lebih mudah, karena sedikit lebih sepi. Nah, semua orang pada keluar, semua menuju ke arah kanan, ya. Sedangkan kita turun, kita masuk. Eskavator? Ya, eskalkulator. Nah, ini namanya eskalkulator. Jadi ini bisa hitung-hitung dia. 1 tambah 1. Gue yakin si Kosar main kencing gitu. Nah, banyak kali minum zam-zam Kosar. Nah, orang semua keluar, jalannya semuanya ke sana, ke arah kanan, ya. Hah? Kiri. Ya, kiri aja. Nah, orang lain keluar, kita masuk. Lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Ini dia.
Itu Ka'bahnya. Startnya di mana? Di Hajar Aswad. Cari Hajar Aswad dulu. Cari titik. Ya. Ramai kan? Ya. Makanya habis subuh baru enak. Tawaf dulu ah, Kalau mau foto pas ini spotnya itu. Nih Ka'bahnya. Ini kita kalau boleh tahu gimana nih perubahannya nih? Hah? Perubahan Nanti kita buka bahu sebelah kanan. Jadi kalau kita mau tawaf kita buka bahu sebelah kanan. Tapi kita cari startnya dulu, startnya. Startnya tuh dari Hajar Aswad. Masuk ke putaran dulu kita. Yuk masuk ke putaran dulu. Buka aja terus bahu kanan. Ya. Dah, Aku dibuka Nas. boleh. انت جاي من عند الدرج هذا. Cari dulu Hajar Aswadnya. Jalan dulu. mana jarak? Masih belum start nih. Nah, ini dia. Jadi Pandi ketika tawaf jangan. Nggak boleh ketika tawaf tuh nggak boleh menyentuh Ka'bah. Pertama, terus kenapa nggak boleh? Karena kiswah itu mengandung wewangian. Dan dalam ihram nggak boleh memakai wangi-wangian. Dah. Terus dada jangan menghadap ke Ka'bah. Itu batal tawafnya nanti. Ya. Jadi dada nggak boleh menghadap ke Ka'bah, nanti batal tawafnya. Makanya cukup bahu kiri aja menghadap ke Ka'bah. Kecuali lagi tawaf di bazan itu baru boleh. Ya. Nah, gitu. Ini belum start ini. Kita harus cari Hajar Aswad. Kalau sini aja. Hilang, Dek. Orang ini kemana jadi? Nah, penting jangan. Nah, ya hijau tuh. Ah, itu lampu hijau. Dan itu Hajar Aswad, sudut sebelah situ. Nah, ini lampu hijau. Nah, apa kita ucap? Angkat tangan sebelah kanan, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi putaran ini baru putaran ketiga. Yang titik yang paling padat di Ka'bah ini adalah di Hajar Aswad sampai dengan Hijr Ismail. Itu titik yang paling padat. Kalau di sebelah rukun sini sedikit lebih leluasa untuk jalan. Di sana memang padat betul di titik Hajar Aswad. Nah. Ini Pak. Ini. Untuk masuk titik Hajar Aswad harus saya matikan HP. Begitu padatnya memang titik ini. Oke, jadi saya udah selesai tadi tawaf ya. Jadi di tawaf itu susah kita untuk merekam karena memang padat sekali. Dan ini sa'i. Ini lampu hijau ini adalah disunahkan untuk berlari-lari kecil ya. Namanya sa'i adalah lari-lari kecil. Ayo lari.
Ini dia. Ini sa'i berlari-lari kecil. Nah, jadi pada ibadah sa'i ini yang disunahkan berlari itu adalah laki-laki. Jadi perempuan itu boleh berjalan. Dan kisah mengapa sa'i ini ada itu ketika Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Pada waktu itu Siti Hajar, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar di sebuah lembah antara Safa dan Marwah. Nah, pada lembah ini maka Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar sendirian berdua dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail pada waktu itu masih bayi, masih kecil, tanpa perbekalan apa-apa kecuali hanya sebungkus makanan dan beberapa botol air. Nah, ketika itu Nabi Ismail Siti Hajar meninggalkan Nabi Ismail di perkemahan kecil, maksudnya yang untuk tempat tinggal Nabi Ismail selama di lembah ini. Kemudian Siti Hajar ketika perbekalannya mau habis, airnya mau habis, kemudian Siti Hajar mencari sumber air baru dengan menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ya, Bukit Safa dan Bukit Marwah yang ada di sebelah sana, di situ Marwah. Nah, jadi Siti Hajar berulang kali 7 kali naik. Pertama naik ke Safa, kemudian dia melihat dari atas, dia tidak melihat ada sumber air dari atas dan tidak melihat ada seorang pun dari atas. Kemudian dia turun lagi ke bawah dan naik ke Marwah. Kemudian dia juga melakukan hal yang sama tanpa melihat ada satu pun sumber air di sana. Setelah 7 kali Siti Hajar itu bolak-balik 7 kali, barulah keluar mata air dari tempat ditinggalkannya Nabi Ismail. Ya, di situ keluarlah mata air sehingga disebut Zam-Zam. Artinya terus mengalir. Zam-Zam artinya terus mengalir. Ini adalah Bukit Marwah. Jadi Bukit Marwah ini lebih kecil daripada Bukit Safa. Sedikit lebih kecil daripada Bukit Safa. Ini dia Bukit Marwah ya. Nah, oke, kita langsung jalan. Ya, ini namanya Bukit Marwah. Dia kecil. Bukan kecil sebenarnya karena udah dengan keramik Masjidil Haram, karena ya, udah di keramik. Ya, artinya disesuaikan. Jatuhlah begitu. Kan ini kan menanjak. Ini kan turun kita. Ini turun, kalau di sini kita menanjak. Nah, ini puncaknya. Ya, ini puncak Bukit Marwah ya. Aslinya lebih besar. Cuma kan ada ketutup keramik. Kayak begini. Ini dia. Ya. Nah, jadi ketika ayo kita jalan lagi. Jadi ketika air Zam-Zam itu keluar daripada kaki Nabi Ismail, di situ ada sebuah suku yang pada waktu itu datang ke Mekah. Namanya suku Jurhum. Karena mereka suku Jurhum ini kemudian melihat ada burung yang berputar-putar di atas, melingkar. Itu pertanda bahwa orang-orang Arab dahulu ketika melihat ada burung yang melingkar di atas, berputar-putar, berarti ada sumber air di bawahnya. Sedangkan suku Jurhum ini, mereka sudah berhabis perbekalan juga dan mereka ingin membutuhkan air. Nah, ketika suku Jurhum ini tahu bahwa di antara Safa dan Marwah ini ada air, mereka kemudian melihat ada seorang ibu dan anak, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian suku Jurhum ini meminta izin kepada dua orang ini untuk izinkan mereka untuk tinggal di tempat ini karena mereka sudah memiliki ada persediaan air. Nah, disitulah hingga akhirnya berkembang menjadi pasar, berkembang luas, berkembanglah hingga menjadi seperti sekarang. Dan itulah sejarahnya ibadah sa'i ini ya. Nah, ini dia. Ini sa'i kita dari Marwah menuju ke Safa. Jadi ibadah sa'i ini ada orang yang mengira bahwa ibadah sa'i dari Safa ke Marwah kemudian balik lagi ke Safa itu adalah dihitung satu kali. Sedangkan yang benarnya sesuai dengan daripada hadis Rasulullah SAW itu adalah sesungguhnya sa'i itu dimulai dari Safa dan diakhiri dari Marwah, berakhir di Marwah. Artinya
Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2. Nah, dihitung Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4. Nah, begitu. Jadi bukan dari Safa ke Marwah kemudian ke Safa lagi, itu baru dihitung 1 kali. Enggak seperti itu, ya. Kita ikuti sesuai dengan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia sa'i. Nah, itu di lampu hijau itu disunahkan untuk berlari. Nah, kadang beberapa ada juga yang masih buka bahu kanan, ya. Beberapa yang kadang kita melihat di waktu sa'i ini, kita melihat juga masih ada pria atau laki-laki yang masih membuka ihram dengan bahu sebelah kanan. Itu juga membuka bahu sebelah kanan seperti yang saya jelaskan, bahwa sunnah membuka bahu itu ketika tawaf, dan itu hanya 3 kali. Sejarah membuka bahu di sebelah kanan itu bagaimana sejarahnya? Jadi pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah ingin melakukan umrah bersama para sahabat. Ya, tadi sedikit ribut sehingga suara saya takut tidak jelas, ini saya jelaskan dulu. Sekarang kita mulai lagi. Jadi sejarah membuka bahu sebelah kanan itu bagaimana sejarahnya? Jadi pada masa Rasulullah itu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah bersama para sahabat ingin melakukan umrah. Kemudian kaum kafir yang ada di Mekah itu menganggap bahwa kaum muslimin terkena sebuah penyakit menular, yaitu penyakit kista, penyakit kulit. Karena itu akhirnya Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk membuka, ketika memakai pakaian ihram, membuka bahu sebelah kanan, untuk membuktikan bahwa kaum muslimin pada masa itu tidak terkena penyakit menular tersebut, atau penyakit kista. Nah, hingga ibadah tersebut kita lakukan hingga sekarang, yaitu ketika tawaf kita membuka bahu sebelah kanan, tetapi hanya 3 putaran, ya. Sudahnya 3 putaran, setelah itu kita tutup. Nah, begitu. Nah, ini dia bukit Safa, Marwahnya lumayan tinggi, ya. Alhamdulillah, saya bersama teman-teman saya sudah selesai melakukan ibadah umroh. Sekarang hanya perlu melakukan tahallul, ya. Rencananya mau melakukan tahallul di housing saja, di apartemen. Itu saya mau botak semuanya. Dan uang yang habis untuk umroh backpacker hari ini sekitar 15,6 real per orang. Itu hanya membayar untuk biaya taksi dari housing Al-Nasim menuju Aisyah 46 real, dan dari Aisyah menuju Masjidil Haram sekitar 48 real. Kemudian di total dibagi dengan 6 orang, jadi hanya habis sekitar 15,6 real atau kurang lebih 50.000. Itu aja, sekian cerita untuk umrohnya hari ini. Umroh backpacker hanya habis 50.000, ya. Itu aja, sekian untuk ceritanya hari ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya, dan jangan lupa subscribe untuk bisa tahu terus bagaimana kondisi di Mekah. Sekian dan terima kasih.